Baik, selamat siang Pak, dengan Dr. Ahdan yang menjaga klinik pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad. Oke, Bapak Ahmad. Oh ya, Bapak Ahmad, tempat tinggalnya di mana? Sekarang di Tembalang. Di Tembalang ya Pak. Ini anaknya siapa Pak? Namanya Ray. Oh, namanya Ray. Iya. Ya. Usianya berapa ini Pak anaknya Pak? 15 tahun. 15 tahun. Oh ya, mungkin apa yang bisa saya bantu ini Pak? Oke, baik Pak. Kemarin anak saya itu dia ada cedera gitu, terus dia sampai sekarang tidak bisa makan. Tidak bisa makan gitu ya Pak? Ya. Itu sudah dari kapan tuh? Sudah 2 hari ini. Oh, sudah 2 hari ini ya Pak? Ya. Lah, itu anaknya nggak makan terus gimana Pak? Ya, jadi kesusahan untuk makan, kadang hanya bisa minum sedikit-sedikit gitu. Iya. Ya itu awal mulanya cederanya gimana Pak? Cedera apa itu? Cederanya itu karena kemarin main bakar-bakaran gitu. Oh terus gitu Pak. Tiba-tiba menjadi sesak, terus tidak bisa menelan. Oh ya, baik. Oh ya Pak, karena anaknya ini Bapak tidak bisa menelan ya Pak. Nah, jadi nanti saya bakal melakukan sebuah tindakan Pak. Namanya itu tindakannya nasogastrik tube. Jadi dia tuh nanti ada selang ya Pak. Nanti lewat hidung gitu Pak, ya. Terus nanti masuk ke lambung gitu Pak. Nah, fungsinya buat apa gitu Pak? Fungsinya itu untuk memberi makan gitu Pak. Jadi nanti makanannya tuh lewat situ, lewat selang itu. Nah, karena diberikan selang, berarti nanti bakal ada beberapa komplikasi gitu Pak. Ya contohnya misal ada perlukaan, mungkin bisa ada timbul perdarahan ataupun iritasi gitu ya Pak. Gimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya, tetap bersedia dokter. Tetap bersedia ya Pak. Baik, apabila Bapak bersedia, mungkin anaknya bisa dibimbing untuk ke bed terlebih dahulu. Nanti saya mempersiapkan alatnya sambil mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik, jadi alat-alat yang kita perlukan, yang pertama itu ada sarung tangan steril, kemudian pipa NGT, kemudian ada bengkok, ya. Setelah itu ada klem, kemudian ada gel, kemudian ada spuit 50 ml, kemudian ada senter, kemudian ada spattle tang, kemudian ada plester, ya. Kemudian ada wadah untuk menampung air. Baik, saya memastikan pasien untuk posisi Fowler. Baik. Kemudian saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melakukan prosedur cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Nah, untuk cuci tangannya yaitu dengan 6 step universal. Dan selanjutnya membilasnya juga dengan air yang mengalir. Baik, saya memeriksa kepaten nasal terlebih dahulu. Mungkin adik bisa ditutup satu hidungnya terus bernafas. Oke, yang satunya lagi. Gimana adik? Lebih terasa nyaman, lancar yang mana? Kanan atau yang kiri? Oke, mungkin pasien menjawab yang kanan. Kemudian saya memeriksa lubang hidung pasien menggunakan senter untuk melihat apakah adanya hambatan atau tidak, apakah ada pembengkakan ataupun perdarahan. Baik, kemudian saya membersihkan bagian lubang hidung pasien untuk membersihkan sekresi ataupun mukus yang ada. Baik, kemudian saya memasang handuk pada bagian dada pasien. Permisi adik, saya pasangin handuk nih. Oke, kemudian saya membuka selang dan menempatkannya pada tempat yang steril. Baik, setelah itu saya mengenakan sarung tangan steril.
Baik, setelah itu saya mengukur panjang selang. Dari proses sifoideus. Ke telinga, kemudian ke hidung pasien. Baik. Kemudian saya memberikan plester. Setelah itu saya memberikan gel pada 10 cm, kira-kira 10 cm di depannya. Baik, sebelum saya memasukkan selang ke hidung pasien, saya mengeklem pada ujung selang. Baik. Setelah itu saya memasukkan selang ke dalam hidung pasien. Baik, permisi adik, ini mau masuk nih selangnya. Nah, adik rileks saja, nafas seperti biasa. Baik. Dan saya memasukkan selang hingga mencapai batas tanda yang sudah diberikan tadi. Baik, ketika sudah masuk sekitar 10 cm, pasien disuruh untuk fleksi. Baik, mungkin bisa gini adik, maju lehernya. Baik. Oke, sambil menelan adik, mungkin bisa menelan. Baik. Ketika pasien menelan, kita mendorong selangnya. Menelan dek, kita dorong. Menelan dek. Oke, baik. Menelan adik. Oke. Menelan adik. Oke. Baik, menelan adik. Oke. Menelan adik. Oke. Hingga mencapai batas tanda. Baik. Baik, setelah mencapai batas yang telah kita buat tadi, kemudian kita memasukkan ujung selang ke air, kemudian kita melepaskan klem. Apabila tidak ada gelembung udara yang terbentuk, berarti itu menandakan selang sudah mencapai di lambung. Baik, setelah itu saya memeriksa untuk bising udara. Saya menggunakan stetoskop, kemudian saya mendengarkan pada epigastrium pasien. Baik, saya mengisi udara kira-kira 25 ml. Baik, dek, mungkin saya baik, jika sudah didapatkan udara, maka sudah dapat dipastikan selang sudah mencapai ke lambung pasien. Baik, kemudian kita juga aspirasi. Oke. Ya. Oke. Setelah itu kita buang udaranya dan kita masukkan lagi untuk spatnya sebagai pengunci. Baik, setelah selang masuk, kemudian saya melakukan fiksasi pada hidung pasien. Baik, dek, mungkin permisi ya dek, mau nempelin plester. Oke. Oke, kemudian satu lagi. Melingkarkan ke telinga pasien. Baik, setelah fiksasi, kemudian saya membersihkan alat-alat di sekitar pasien dan membantu pasien untuk duduk lebih rileks. Baik, ya dek, ini kan sudah selesai dek. Nanti misal kalau ada kayak apa ya, nyeri gitu, terus kayak mual gitu, mungkin adik bisa bilang aja ya dek, nggak usah malu-malu. Kemudian ya kalau misal ada nggak nyaman gitu juga di perutnya, mungkin bisa bilang gitu ya dek. Ya, gimana dek, nafasnya lancar toh? Ya, jadi nafas lancar, kemudian nggak ada nyeri gitu? Oh ya, nggak ada.